Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalam. Wa min wajhin akhara yang kasimu ila hakikatin wa majazin. Dan daripada segi yang lain terbagi ianya kalam kepada hakikat dan majaz. Ilikut le Imam Haramain membagikan kalam yang pertama kali kepada amar, kepada nahi, kepada khabar, kepada istikhbar. Kemudian membagi kali kedua kepada arad, kepada tamanni dan kepada kasam. Pembagian yang pertama dan pembagian yang kedua tersebut yang kalau lo sampaikan daknya bi'iktibarin wahid, dengan iktibar yang sama iktibar. Karena pembagian yang pertama adalah pembagian kalam bi'iktibar madlul, pembagian yang kedua juga pembagian kalam dengan iktibar madlul. Sama dengan pembagian yang pertama dan pembagian yang kedua adalah pembagian kalam sama-sama dari segi iktibar madlul. Jelas? Kalau memang pembagian yang pertama dan pembagian yang kedua sama-sama iktibar madlul, mengapa Imam Haramain membagikan pembagian kalam dua kali padahal iktibarnya sama-sama iktibar madlul? Jawab, Imam Haramain membagikan kalam biiktibar madlul dengan dua kali untuk memberitahu bahawa pembagian pertama adalah pembagian kalam di sisi ulama mutakaddimin, sedangkan pembagian kalam yang kedua yaitu wayang kasimu aidan ila tamannen wa aradin wa qasamen itu merupakan pembagian kalam di sisi ulama mutaakhirin. Jelas? Jelas. Wa min wajhin akhar, dan daripada segi yang lain, maknanya adalah pembagian kalam sebelumnya adalah pembagian kalam biiktibaril madlul, sedangkan pembagian kalam di sini adalah pembagian kalam biiktibar isti'mal. Jelas? Beda ya? Iktibar karena ia ikut biiktibar madlul, menjadi iktibar isti'mal lafal. Jelas? Kau salah apa ya? Tak. Haji kuliah asli sa bawah. Nak dengar ukur berarti. Ada pembagian kalam maghrib tamani arah kasam. Mutakaddimin. Ada ya. Ya. Apakah dia burungnya ada ganggu pembagian kalangan ada pun pemandangan dengan tadi itu? Boleh jadi memadakan. Ya ini kau ukur putar je. Anali karena hanapu tengok boleh kolong hanapu karenanya ujian jadi kita sini. Nunggu fikri pulang ku fikri. Ya, betul ayu pulang. Kak, enak kan tapi? Tak kah? Tak. Itu yang pertama. Iktibar yang pertama adalah iktibar yang pertama dan iktibar yang kedua sama, yaitu biiktibaril madlul. Sedangkan pembagian kalam di sini adalah biiktibar isti'mal. Karena majaz dan hakikat baru berwasaf satu kalimat hakikat, baru berwasaf satu kalimat majaz sesudah isti'mal. Sebelum kalimat isti'mal, maka dia tidak boleh kita katakan hakikat, tidak boleh kita katakan majaz. Jelas? Karena majaz dan hakikat adalah wasaf bagi isti'mal. Selanjutnya yang kasimu, dia kembali kepada kalam. Yang kasimu, khabar jamir yang kasimu kepada
kalam. Akan tetapi makna kalam yang kembali lafal yang kasimu kembali kepada kalam, tapi makna kalam di sini kele makna kalam yang ikut. Karena makna kalam yang ikut adalah kalam yang murakkab, sedangkan kalam yang ini adalah kalam bermakna ma yutakallamu bihi. Ma yutakallamu bihi. Ma yutakallamu bihi. Sama dengan di sini terjadi satu istilah badi', namanya adalah kalam istikhdam. Kalam istikhdam. Putra kalam istikhdam. Istikhdam adalah yuzkaru lafzu bi ma'nan wa yu'adu nahu dhamiri bi ma'nan akhar. Maknanya adalah satu lafal ketika disebutkan dengan satu makna, ketika dikembalikan lafal tersebut, ketika dikembalikan zamir kepada lafal tersebut dengan makna yang lain. Kalam ketika disebut ikut wayang kasimul kalam. Mana kalam ikut berah? Maknanya adalah murakkab tam. Murakkab tam. Ketika gepua zamir, ba kalam ikut putra mana aja? Ka makna ma yutakallamu bihi. Sama dengan di sini terjadi kalam istikhdam. Putra kalam istikhdam disebut sabuh lafal dengan satu makna. Ketika digepua satu zamir kepada lafal tersebut dengan makna yang lain. Okey. Jelas? Jadi yang kasimu tersebut memiliki zamir di dalam. Yang zamirnya iwa kepada kalam, tapi ketika zamirnya iwa kepada kalam, kele makna kalam lagi makna yang lain ikut. Tapi makna kalam ketika iwa zamir bak kalamnya adalah ma yutakallamu bihi. Jelas? Putra kalam istikhdam yuzkaru lafzu bi ma'nan. Yuzkaru lafzu bi ma'nan wa yu'adu nahu dhamiri bi ma'na akhar. Disebutkan satu lafal dengan satu makna dan dikembalikan satu zamir kepada lafal tersebut dengan makna yang lain. Nah, pertanyaan. Yuzkaru lafzu bi ma'na wa yu'adu nahu dhamiri wa yu'adu nahu dhamiri ilaihi bi ma'na akhar. Wa yu'adu nahu dhamiri ilaihi bi ma'na akhar. Kak, nah pertanyaan, kak jelas? Kak ke? Kak? Pulang. Pulang. Dah. Wa min wajhin akar, dan daripada segi yang lain terbagi ianya kalam. Kalam ketika iwa zamir huwa yang pertama aja. Ma yutakallamu bihi. Dan daripada segi yang lain terbagi ianya kalam ila hakikatin kepada hakikat, wa majazin dan kepada majaz. Kepada majaz dan kepada hakikat. Ketika isti'mal maka hanya dua, ada hakikat, ada majaz, tidak keluar daripadanya. Ketika isti'mal hanya terbatas kepada dua. Kalau bukan hakikat pasti majaz, kalau bukan majaz pasti hakikat. Di atas pendapat kuat, walaupun ada pendapat yang mengatakan di antara hakikat dan majaz ada wasitah, ada pihak ketiga. Di antara hakikat dan majaz, dengan pendapat yang dianggap lemah. Fal hakikatu, maka bermula hakikat itu barang yang kekal ianya barang pada isti'mal di atas mauzu'nya barang yang logawi, kait yang logawi. Itu barang yang kekal ianya barang pada isti'mal
di atas maudhu'nya barang yang lughawi. Jadi hakikat adalah menggunakan satu lafal di atas maudhu' yang lughawi. Contoh, tak pakai salat dengan makna doa bi khair. Yang hakikat. Mengapa? Karena salat diwazakan pada logat kepada doa bi khair. Dabbah tak pakai kepada makna ma yadibbu fil ardi. Maka itu adalah hakikat karena tak pakai di atas makna maudhu'alah hakiki, maudhu'alah lughawi. Jadi tak pakai satu lafal di atas makna yang diwaza oleh ahlul lughat. Jelas? Sama dengan ketika kita menggunakan lafal salat kepada aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri wa muhtatamatun bitaslimi, itu kan termasuk majaz. Kan termasuk majaz. Mengapa? Karena isti'mal tersebut tidak lagi kekal pada makna yang diwaza oleh lughat. Jelas? Yang adalah di atas versi ta'rif hakikat ma baqiya fil isti'mali ala maudhu'ihi. Kait lughawi. Jelas? Jelas kan? Jelas. Wakila, dan dikatakan orang sama dengan pendapat yang kedua tersebut adalah pendapat yang lemah. Mengapa pendapat kedua tersebut adalah pendapat yang lemah? Karena Imam Haramain membawakan sigat wakila yang mengindikasikan bahawa pendapat tersebut adalah pendapat lemah. Jelas? Pendapat kedua pada tarikh hakikat, ma bermula dia yang hakikat itu barang yang dipakaikan akannya barang pada barang. Jadi mayan waqi' ala lafzi. Jadi mayan lafal itu lafal. Mayan lafal yang dipakaikan akannya lafal pada makna yang diistilahkan akannya lafal alaihi di atasnya makna minal mukhatibah daripada satu jamaah. Daripada jamaah. Jadi pendapat kedua mengatakan bahawa putra hakikat adalah makna yang dipakai, satu lafal yang dipakai di atas makna yang diistilahkan oleh satu jamaah. Misalnya ahli syara, ulama fuqaha menggunakan lafal salat kepada makna aqwalun wa af'alun muhtatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Itu adalah hakikat. Mengapa? Karena ahli syara menggunakan satu lafal di atas makna istilah syara. Ketika ulama nahwu menggunakan al-fa'ilu huwa ismul marfu', apakah yang hakikat? Hakikat di atas ta'rif yang kedua. Di atas ta'rif yang kedua. Mengapa? Karena lafal tersebut dipakai di atas satu makna yang sudah diistilahkan di atas makna tersebut. Jelas? 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 Sama dengan hakikat di atas ta'rif yang kedua, dia ada tiga macam. Ada hakikat urfiyah, ada hakikat lughawiyah, ada hakikat syar'iyah. Sedangkan di atas versi yang pertama, hakikat hanya satu macam, yaitu hakikat lughawiyah. Hana istilah hakikat syar'iyah, hana istilah hakikat urfiyah. Jelas? Tadi yang pertama hakikat saboto, yaitu hakikat lughawiyah. Hana istilah hakikat urfiyah dan hana istilah hakikat syar'iyah. Ketika ahli syara menggunakan salat dengan makna doa, hakikat pun majaz. Hakikat majaz. Majaz. Karena yang pakai ahli syara. Ketika ahli syara, ulama fuqaha menggunakan lafal salat kepada makna doa bi khair, hakikat pun majaz. Majaz. Karena makna istilah pada ahli syara salat adalah af'alun wa muhtatamatun bitakbir. Ketika salat dipakai oleh ahli lughat
dengan makna doa bi khair, hakikat munajat. Hakikat. Karena makna tersebut adalah makna istilah ulama logat. Ketika ulama logat menggunakan lafal salat kepada makna aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir sampai habis, hakikat munajat. Majat karena kakele pakai di atas makna istilah ulama fuqaha. Jelas? Kakak, kayak kopi ya? Pak, tiga trip. Hanya kubah tarikh yang pertama deh. Karena tarikh yang pertama sabuh sagai hakikat. Asal aku pakai satu lafal kakele makna yang diwaza li ahli lughat, jangan kamu majam dulu. Lebih mudah kah? Sedangkan tarikh yang kedua, hakikat adalah menggunakan satu lafal di atas satu makna yang telah diistilahkan lafal tersebut kepada maknanya oleh satu jamaah. Contohnya kelompok ahli syarak iaitu para fuqaha mengistilahkan lafal salat kepada makna aqwalun wa af'alun sampai habis. Sama dengan ketika lafal salat tersebut dipergunakan oleh ahli syarak iaitu fuqaha kepada makna af'alun sampai habis, itu adalah hakikat. Mengapa? Karena makna tersebut adalah istilah ulama syarak. Tapi ketika ulama syarak fuqaha mempergunakan lafal salat kepada makna doa bi khair, itu terjadi majaz. Mengapa? Karena istilah ulama syarak yaitu fuqaha, salat adalah aqwalun wa af'alun. Begitu pula ketika lafal salat tersebut dipergunakan oleh ahli lughat kepada makna doa bi khair, sama dengan itu adalah hakikat. Ketika ahli lughat mempergunakan lafal salat kepada makna aqwalun wa af'alun sampai habis, itu terjadi majaz. Kakele di atas makna yang diistilahkan oleh kelompok tersebut. Jelas? Timbul pertanyaan, apabila mutakallim adalah ahli syarak, si mukhatab adalah ahli lughat, si mutakallim mempergunakan lafal salat di atas makna aqwalun sampai habis, apakah itu hakikat atau majaz? Iktibar si mutakallim. Apabila mukhalafah antara sama si mukhatab dan si mutakallim, maka iktibar si mutakallim. Jelas kan? Kakak? Wa illam yabqa ala mauduhi, sekalipun tidak kekal ianya lafal, di atas maudu'nya lafal, banyak ilmu yang lugawi. Sekalipun hanya kekal di atas watak lugawi, yang juga dinamakan hakikat. Lagi contoh, salat menong kagak pakai kepada makna aqwalun wa af'alun oleh ahli syarak. Apakah salat matang kekal di atas makna lugawi? Tidak, hanya kekal di atas makna lugawi. Walaupun hanya kekal di atas makna lugawi, dia tetap hakikat di atas versi yang kedua, di atas versi ta'rif yang kedua. Oke. Nah, yang kedua jelas. Pak yang kedua jelas. Hana kedua. Pak nambung. Pak Ilham, sekalipun tidak kekal ianya lafal di atas maudu'nya lafal yang lugawi. Salat, kalian mana? Salat maudu' lugawi putra. Salat maudu' lugawi putra. Doa bi khair. Ketika nu pakai le ahli syarak kepada makna aqwalun wa af'alun sampai habis, apakah hakikat? Ya hakikat. Apakah makna tersebutnya makna maudu' lugawi? Apakah hakikat? Hakikat. Dia tetap hakikat walaupun kakele maknanya adalah makna yang diwaza oleh ahli lughat. Itulah makna wa illam yabqa ala maudu'ihi. Contoh salat seperti salat pada hai'ah makhsusah, yang kaya aqwalun af'alun.
Fa innahu maka sungguhnya salat itu tidak kekal ia yang salat di atas maudhu'nya. Yang hawan salat. Maudhu'ihi ke? Maudhu'iha. Nah yang maudhu'iha. Tapi sang nak debat nah di dalam dalam debat jika lawan sang nah detak awak bersalah ke? Anda tak ba contoh dakwah nak lahir. bagus? Dakwah bertazkir banget dengan itibar kasal apa. Ya. Oh, je sini yang detak awak ba salat. Fa innahu maka sungguhnya salat itu tidak kekal yang salat di atas maudhu'nya salat yang lagawi. Tadi salat tersebut hanya kekal di atas maudhu'nya yang lagawi. Bahwa dan bermula dianya maudhu'nya salat yang lagawi doa itu doa bi khair. Itu doa bi khair. Jadi walaupun hanya kekal di atas maudhu' yang lagawi yang tetap dinamakan sebagai hakikat di atas pendapat yang kedua. Jelas? Jelas kah? Jelas. Wat dabbati dan seperti dabbah bagi yang memiliki 4 kaki. Jadi dabbah kaki pakai kepada hewan-hewan yang memiliki 4 kaki. Kalhimar seperti keledai. Fa innahu maka sungguhnya dabbah itu tidak kekal ianya dabbah di atas maudhu'nya dabbah yang lagawi. Karena dabbah diwazakan pada lagawi kepada tiap-tiap barang yang melata di atas bumi. Wahwa dan bermula dianya maudhu'nya dabbah. Itu tiap-tiap barang yadibbu yang melata ianya barang alal arzi di atas bumi. Jadi makna maudhu' lagawi adalah kulluma yadibbu fil arzi. Jina kagak pakai kepada zatil arba yang hakikat. Nah, berdean Hana. Nah, jelas? Kagak? Jelas? Kah? Jelas? Dalam yadibbu mana? Itu yadibbu ke mana? Itu yadibbu. Ini termasuk lagi kecil manusia. Mandum yang ujak-ajak. Ini lagi itu. Yang termasuk fil bahri ya. Ina qauluhu kullu ma yadibbu ala wajhil ardi. Baqiya makna ma yadibbu fi wastil ardi wa tahtal ardi wa ma yadibbu fil ma'i kasamki wa ma kana baina samai wal ardi wa ma kana fis sama' fa mufaduhu annahu la yaqulu dabbah. Jadi menyatakan ta'arif daripada Imam Jalal yang mengatakan kullu ma yadibbu ala wajhil ardi, suatu yang menjajah di atas bumi. Sama dengan ala wajhil ardi ula sama dengan kah? Wa zahir annahu yukallu dabbah lawatan wa inama khussa ma yadibbu ilah nadran lil ghalib wa inama wa illa fal hayah tamsi ala wajhi la tadibbu. Sebenarnya mandum maksud dia, mandum. Apakah hijim, apakah hewan laut, apakah ula yang juga termasuk dabbah pada logat. Wal majad dan bermula majad itu barang tujuh wiza yang dilampauikan akannya barang, artinya tu'udia yang dilampauikan bihi dengannya barang, an maudhu'ihi daripada maudhu'nya barang yang logawi. Imam Jalaluddin Al-Mahali menafsirkan tujuh wiza dengan tu'udia.
Imam Haramain mengatakan wal majazu ma tujuwiza. Imam Jalaluddin Mahalli menafsirkan aitu audiya bihi. Mengapa Imam Jalaluddin Mahalli menafsirkan tujuwiza dengan tu'audiya? Supaya tidak terjadi i'tirad terhadap musannif, supaya tidak terjadi debatan terhadap Imam Haramain. Apa debatannya? Di antara perkara yang diwajibkan dalam ta'arif adalah tidak boleh masuk mu'arraf dalam ta'arif. Apabila tujwiza dengan mana tujwiza, maka masuk mu'arraf dalam ta'arif. Mu'arrafnya adalah majaz, masuk dalam ta'arif yaitu tujwiza. Tujwiza itulah majaz. Sama dengan masuk mu'arraf dalam ta'arif. Masuk mu'arraf dalam ta'arif itu tidak boleh. Dikarenakan tidak boleh masuk mu'arraf dalam ta'arif, Imam Jalaluddin Al-Mahalli menafsirkan tujwiza dengan tu'audiya bihi. Faham? An mauzuhi daripada mauzu'nya yang lughawi. Mauzu'nya barang yang lughawi, barang yang lafal. Wa hadza dan bermula ini ma tujwiza an mauzu'ihi. Dan bermula ini itu sabit di atas makna yang pertama bagi hakikat. Jadi Imam Haramain sebelumnya mentarifkan hakikat dua ta'arif. Ta'arif yang pertama dan ta'arif yang kedua. Apabila kita berpijak di atas ta'arif hakikat yang pertama, maka ta'arif majaznya adalah ma tujwiza an maudu'ihi. Jelas? Maka apabila kita berpijak di atas ta'arif hakikat yang pertama disebutkan oleh Imam Haramain, maka lawan hakikat adalah majaz yang ta'arifnya adalah ma tujwiza an maudu'ihi. Jelas? Itu adalah lawan bagi ta'arif hakikat yang pertama. Walasani, dan di atas yang kedua sama dengan Imam Haramain hanya menyebutkan satu saja ta'arif majaz. Jelas? Imam Haramain hanya menyebutkan satu saja ta'arif majaz, yang ta'arif majaz tersebut adalah lawan bagi ta'arif hakikat yang pertama. Sama dengan Imam Haramain tidak menyebutkan ta'arif majaz lawan bagi ta'arif hakikat yang kedua. Dikarenakan Imam Haramain tidak menyebutkan ta'arif majaz yang menjadi lawan hakikat yang kedua, maka Imam Jalaluddin Al-Mahalli menambahkan ta'arif majaz yang menjadi lawan ta'arif hakikat yang kedua. Mohon. Yang pertama, yang kedua mohon. Walasani, dan di atas yang kedua. Yang kedua apa? Ta'arif majaz lawan ta'arif hakikat yang kedua. Ma ustu'amila fima ustuliha alaihi minal mukhatibah. Kemudian ma ustu'amila fima ustuliha alaihi minal mukhatibah. Maka ta'arif majaznya adalah walasani, dan di atas yang kedua, huwa dianya yang kedua itu barang yang dipakaikan akannya barang pada selain makna yang diistilahkan akannya barang alaihi di atasnya makna minal mukhatibah daripada satu golongan jamaah. Jelas? Pertanyaan? Kena jelas? Apabila kita berpijak hakikat adalah ma baqiya fil isti'mal ala mawdu'ihi, sama dengan ta'arif majaz adalah ma tujwiza an mawdu'ihi. Apabila kita berpijak di atas ta'arif majaz adalah ma ustu'mila fima ustuliha alaihi minal mukhatabah, maka ta'arif majaznya adalah ma ustu'mila
fi ghairi ma ustuliha alaihi minal mukhatabah. Jelas? Arti kira yang ulama usul na perantara lagi kinayah. Kinayah kau anggap ni ulama usul. Angka yang khilaf ulama usul. Ni ulama usul. Ada kala tahu ulama ya. Ya kala le. Mutlak. Jadi pertanyaan apakah ada wasitah di antara majaz dan hakikat? Yang kemudian khilaf di sini. Ulama usul ada cek le satu persatu. Yang penting nak khilaf. Ada yang mengatakan ada wasitah, ada yang mengatakan tidak ada wasitah. Ada ulama yang mengatakan kinayah tidak masuk dalam hakikat, tidak masuk dalam majaz. Tapi ada ulama yang memasukkan kinayah dalam hakikat. Wal hakikatu imma laghawiyatun. Dan bermula hakikat itu manakala laghawi. Dengan bahawa mewazah akannya hakikat oleh ahlul lughat seperti asad bagi haiwanil muftaris, bagi haiwan yang menerkam. Muftaris ya, menerkam. Wa imma syar'iyatun, manakala itu syar'iyatun dengan bahawa mewazah akannya syar'i oleh syari'. Mana syari' adalah ahlu syar'i. Dengan bahawa mewazah akannya syariat oleh ahlu syari'. Ahli syariat seperti solah bagi ibadah yang terkhusus. Dan manakala urfiyah dengan bahawa mewazah akannya urfiyah oleh ahlu uruf yang am. Seperti dabbah bagi yang memiliki 4 kaki seperti keledai. Wahia, dan bermula dianya dabbah pada lughat itu sabit bagi tiap-tiap barang yang melata ianya barang alal ardi di atas bumi. Wal khas, dan khas pun atas dilikut uruf dengan bahawa mewazah akannya urfiyah oleh ahli khas seperti fa'il bagi isim yang ma'ruf, isim yang maklum di sisi ulama nahwu, yaitu ismu marfu'u yuzkaru qablahul fi'lu. Wa hadza taqsim, dan bermula ini pembagian, yaitu pembagian hakikat kepada lughawi, syar'i dan urfi. Masyin itu berpijak ianya pembagian di atas ta'rif yang kedua bagi hakikat. Ketiadaan yang pertama, yang terbatas ianya yang pertama di atas lughawiyah, di atas lughawiyah. Kau dilatih, kau ulang lo. Wal hakikatu imma lughawiyatun, hakikat ada 3 macam. Ada hakikat syar'iyah, ada hakikat urfiyah, ada hakikat pernah lagu no? Lughawiyah. Jadi hakikat naleh. Hakikat terbagi kepada lughawiyah, syar'iyah dan urfiyah, itu berpijak di atas ta'rif hakikat yang kedua, yaitu ma ustu'mila fima ustuliha alaihi minal mukhatibah. Jelas? Karena kalau kita berpijak di atas ta'rif yang pertama, yaitu ma baqiya fil isti'mal ala mauzu'ihi, maka tidak ada pembagian hakikat kepada 3, hanya satu saja, yaitu hakikat lughawiyah. Hana hakikat urfiyah, hana hakikat syar'iyah. Jelas? Jelas. Imam Haramain, walaupun pendapat dia mengakui bahawa ta'rif yang kedua bagi hakikat adalah pendapat yang lemah dengan mengatakan kila. Pendapat tarikh kedua adalah pendapat yang lemah diakui oleh Imam Haramain dengan mengatakan kila.
yang mengindikasikan pendapat tersebut adalah pendapat yang lemah. Kata apa? Walaupun Imam Haramain mengakui bahawa pendapat tersebut adalah pendapat yang lemah, Imam Haramain tetap memilih pendapat yang lemah tersebut sehingga membagikan hakikat kepada lughawi, kepada syar'i dan kepada urfi. Jelas? Walaupun pendapatnya pendapat lemah, tetap diakui pendapat tersebut adalah pendapat lemah. Tapi Imam Haramain tetap memilih pendapat lemah tersebut sehingga membagikan hakikat kepada lughawi, syar'i dan urfi. Seandainya Imam Haramain berpijak di atas pendapat kuat tersebut, maka Imam Haramain tidak akan membagikan hakikat kepada lughawi, kepada syar'i dan kepada urfi. Okey? Okey? Nah, pertanyaan siapa? Hakikat manakala lughawi dengan bawa mewadha' akannya lughawi oleh ahli lughat. Yang ihtimal. Mudah-mudahan maksudnya adalah bukan mewadha' oleh ahli lughat, tapi mengizhar bagi kita oleh ahli lughat. Kan ahli lughat yang wadha' lughat, tapi ahli lughat hanya menampakkan makna kepada kita karena yang mewadha' adalah Allah. Maka makna wadha'aha ahlul lughat maknanya adalah awdahaha lana ahlul lughat. Memperjelas bagi kita oleh ahlul lughat, karena pendapat kuat menyatakan yang mewadha' lafal tersebut adalah Allah. Bukan ahlul lughat yang wadha' lafal, tapi Allah yang mewadha'kan lafal. Maka makna wadha'aha adalah awdahaha. Makna wadha'aha. Karena bukan ahli logat yang mewadha' lafal, tapi ahli logat menampakkan lafal yang telah diwadha' oleh Allah. Seperti asad bagi haiwanil muftarik. Dan imam syar'i dengan bahawa mewadha' akannya syariat oleh syarak. Termasuk yang mewadha' tersebut adalah syarak, akan tetapi para fuqaha menampakkan makna yang diwadha' oleh Allah kepada kita. Begitu pula uruf. Sama dengan uruf na dua. Na uruf am dan na uruf khas. Uruf khas adalah satu lafal yang diwadha' kepada satu makna oleh golongan tertentu. Lagi fa'il diwadha' kepada makna ismul marfu'u yuzkaru qablahul fi'lu, yang diwadha' oleh satu kelompok yaitu ulama nahwu, maka yang khas. Kemudian ada wadha'am seperti dabbah, maknanya tidak diketahuikan kelompok apakah yang mewadha' lafal tersebut. Okey? Nah, pertanyaan? Nah. Apabila yang mewadha' tersebut adalah kelompok tertentu, maka itu khas. Apabila yang mewadha'kan bukan kelompok tertentu, itu adalah khas. Nah, pertanyaan? Gimana? Apabila istilah lam fiqh, istilah lam mantiq yang khas mandu. Istilah lam fiqh yang istilah syar'i, istilah lam mantiq, istilah lam nahwu yang semua khas. Karena yang istilah tersebut yaitu ya kelompok tertentu. Kah jelas kayak kopi? Kah? Nào để ăn, nào. Nào để ăn. Nào để ăn. Wal majaz. Kaji dan sembuh majaz. Kah? Wal majaz. Dan bermula majaz
Itu manakala bahwa ada ianya majaz bi ziyadatin dengan ziyadah. Wa nuqsanen dan dengan pengurangan. Wa naqlin dan dengan nakal. Wa isti'aratin dan dengan isti'arah. Sama dengan putra anak cikot. Majaz mursal. Majaz isnad. Majaz isnad. Majaz murakab. Majaz murakab dan malam isti'arah. Dan malam isti'arah. Majaz murakab dan majaz isti'arah. Ya, murakab. Isti'arah, murakab. Jadi isti'arah dan malam murakab. Sama dengan Yahana putra. Majaz mursal dan majaz isnad. Dan dari lagi tak dilikut tambang isnad lah boleh. Apa? Kan ma tujiza an maudu'i maudhu'. Jadi kan maudhu'nya tambang isnad kan. Karena maudhu'. Apakah isnad itu maudhu'? Kan sama dengan harus isnad. Artinya ulama usul menganggap ada isnad sebagai majaz. Yang kedua tak bedah. Pakailah saja hana tersebut. Maka hana tersebut majaz isnad dan bakal disebut majaz mursal. Jelas? Nah. Majaz biziyadah. Majaz ada majaz biziyadah. Sama dengan terdapat penambahan, dia ada tapi tidak dianggap. Jelas? Dia ada tidak dianggap. Drone ada, drone hadir tapi tidak dianggap atret loh. Jadi majaz majaz biziyadah, dia ada tapi tidak dianggap. Al wujud kal adam lagetan. Jadi majaz biziyadah, penambahan tersebut ada penambahan huruf, ada penambahan isim. Ziyadah ada ziyadah huruf, ada ziyadah isim. Dan majaz bin nuqsan dengan pengurangan. Ada pengurangannya adalah pengurangan isim, ada pula pengurangannya adalah pengurangan huruf. Dan majaz bin naqli. Putra majaz bin naqli hantam dah dengar kau majaz bin naqli. Kanan. Mia majaz ziyadah dan majaz nuqsan hantam dah dengar tiga go. Ada pu hantam. Nak tahu rundon dengan majaz bin ziyadah. Hantam. Nah tiga go. Nah majaz bin ziyadah, majaz bin nuqsan. Nah majaz bin nuqsan kemudian majaz bil hadfi. Majaz bil hadfi. Biasa yang masyhur majaz bil hadfi dengan buang. Kemudian majaz bil hadfi kemudian majaz bin nuqsan. Majaz bin naqli. Kiban makna majaz bin naqli? Perlahan tu pun naqli dipakai na dua makna nakal. Makna nakal adalah makna yang sumul kepada semua majaz. Pak majaz nakal. Majaz nakal. Nakal daripada maudhu' yang asli. Majaz nakal. Yaitu nakal daripada maudhu' yang asli. Naqli dipakai kepada makna yang sumul kepada seluruh majaz. Itu yang pertama. Sama dengan apabila kita memaksudkan naqli tersebut adalah makna yang sumul kepada majaz, maka naqli tersebut memasukkan berbagai majaz-majaz yang ada. Jelas? Apakah istiarah nakal? Apakah majaz mursal nakal? Apakah majaz bil biziyadah dan nuqsan nakal? Nakal. Kalian terbiasa? Kan. Jadi nakal tersebut adalah makna yang sumul kepada bandum majaz. Kata lapian. Itulah majaz bin naqli. Itu makna yang pertama. Itu makna nakal adalah makna yang sumul kepada bandum majaz. Nakal adalah makna yang menghimpun bandum majaz. Itu makna nakal yang pertama. Makna tersebut adalah makna yang dipilih oleh Imam Al-Abbadi dalam kitab Syarah Kabirnya. Makna nakal adalah makna yang menghimpunkan seluruh makna majaz.
yang menghimpunkan seluruh makna majaz, yang menghimpunkan seluruh majaz. Itulah makna nakal yang pertama, dan makna tersebut adalah makna yang dipilih oleh Imam Al-Abbadi dalam kitab Syarah Kabirnya. Okey? Yang pertama. Kemudian yang boleh, sabar boleh. Yang pertama, Kak clear yang pertama. Kak. Yang kedua, boleh berundung Kak. Ulang Kak dak. Berundung Kak. Kak. Urung Kak yang pertama. Kak. Pak yang kedua jelas yang pertama ya. Oh, sabar hilang. Dorong Kak. Dorong Kak. Kak. Dorong Kak. Dalam kitab Syarah Kabir An-Warakat. Yang kedua, yang kedua. Gimana? Apa? Kak. Ayolah. Ni ragu muka, ni ragu. Yang kedua, nakal ada dipakaikan kepada satu makna yang mukabalah bagi majaz. Nakal juga dipakaikan kepada makna yang berlawanan bagi majaz. Itu nakal. Nakal ada juga dipakaikan kepada makna yang mukabalah bagi majaz. Pada makna nakal yang mukabalah bagi majaz, yaitu hakikat urfiyah. Pada makna nakal yang mukabalah bagi majaz, itu adalah hakikat urfiyah. Sering itu izah talafa idat arada nakal wal taratub dalam gaya usul, dalam kitab lebih usul. Nah, terus taratub mendahulukan nakal ketimbang majaz. Nah, itu tuzak. Nah, itu mana nakal, mananya mana yang mukabalah bagi majaz. Kata lebih. Ada makna nakal yang kedua, yaitu makna yang mukabalah bagi majaz. Makna nakal yang mukabalah bagi majaz adalah hakikat urfiyah. Dalam arti kata, ketika diistiamalkan satu lafal tanpa butuh kepada karinah, langsung mengarah kepada makna tersebut. Contohnya adalah dabbah. Nah, butuh kepada karinah untuk mendelah kepada makna zatil arba. Hana. Contoh mantek. Mantek mana roh putra? Nutku ucapan. Kemudian dipakaikan kepada ilmu mahsus. Pemakaian lafal mantek kepada makna ilmu mahsus itu adalah nakal dengan makna yang kedua. Maknanya makna dasarnya sudah ditutup. Sudah ditutup tanpa lagi dimulahadzah. Tengok pertanyaan, part beda antara nakal dengan majaz. Part beda antara majaz dengan nakal yang maknanya mukabalah bagi majaz. Kan? Karena mana nakal nada mana kah? Part beda antara majaz dengan nakal yang mukabalah bagi majaz. Majaz mantang mulahadzah kepada makna maudhu'lah, sedangkan nakal tidak lagi mulahadzah kepada makna maudhu'lah. Itu adalah perbedaan antara nakal dengan majaz. Jelas? Kah? Mulahadzah nakal tidak lagi mulahadzah kepada makna lugawi, makna maudhu'lah lugawi. Makna lugawi. Kah? Benar. Kopi. Kah? Perdaka, nakal ada dua makna. Ada nakal maknanya adalah sumul kepada seluruh majaz. Ada nakal maknanya adalah mukabalah bagi majaz. Dan ketika disebut nakal, tertabadur kepada makna yang kedua, yaitu mukabalah bagi majaz. Mukabalah bagi mukabalah bagi majaz. Kak selapinan. Kak. Imam Jalaluddin Al-Mahalli menjadikan nakal dalam kalam Imam Haramain adalah nakal dengan makna yang kedua, yaitu makna yang mukabalah bagi majaz.
Kah? Imam Jalaluddin Al-Mahalli adalah menggunakan menjadikan nakal dalam kalam Imam Haramain kepada makna yang muqabalah bagi majaz. Jelas? Karena nakalnya adalah hakikat urfiyah. Nakal adalah hakikat urfiyah. Kah? Undang-undang renda sama lah. Hakikat yang bagi dilikut kena hakikat urfiyah. Hakikat syariah dan hakikat lugawiyah. Yang mana berarti nakal di sini, majaz yang di sini sama lagi hakikat urfiyah yang dilikut. Balik kita saja. Kan punya makna nakal di sini berarti makna yang berlawanan dengan majaz. Dah. Jadi mulahadah dengan mawdu' lah. Jadi maksud di sini iaitu hakikat urfiyah. Sama ngata dilikut lah. Dilikut kerana kecekut dilikut man hakikat daripada urfiyah. Kah? Timbul pertanyaan. Kah? Apabila terjadikan nakal dalam kalam Imam Haramain dengan makna yang muqabalah bagi majaz, bagaimana nakal termasuk pembagian daripada majaz? Tahu Ya, sekali lah. Karena majaz manakala bahwa ada ia biziyadah wan nuqsan dan nakal. Dan nakal sama dengan kaitan hakikat dalam majaz. Yang adalah maka yang pas kita jadikan nakal di sini mana yang pertama yang lu sampaikan lu. Yang pas ke? Yang mana yang pas? Yang jadikan yang pertama kata lebih umum dia. Cuma mana dulu. Sama dengannya sebutan apa? Memang juga ini pembagian majaz tinggi sebagai kasim daripada lawan-lawan ini kan sebagai apa? Sebagai muqassam. Ada juga dia ada makna nakal yang pertama dalam artian nakal sini menjadi muqassam bukan sebagai kasim bagi isti'arah dan nuqsan. Sedangkan di sini nakal di sini sebagai kasim, nuqsan dan lain-lainnya. Yang ke Bukan makna pun. Tuan? Bukan makna pun kan. Punya pakai mana pun? Ada bukan makna pun sama dengan nakal di sini kan kasim bagi ziyadah, nuqsan dan isti'arah. Tapi maksim. Muqassam. Ya. Tapi nak sekot yang kasimu. Lima ayat pun tak fahami dari nang majaz nakala di ziyadah dan nuqsan. Ya. Punya dua pun lah. Dapat yang kedua. Itu pun kata sama lagi hakikat urfiyah yang ada ikut. Jadi yang kedua dia walaupun dia secara tidak butuh kepada karinah dia adalah hakikat, tapi dari segi intikal daripada makna mawdu' lah nan lagi sebagai majaz. Jadi yang kedua juga hakikat bi'intibar hana butuh kepada karinah, tapi dari segi dia intikal daripada makna mawdu' lah hakikat urfiyah tersebut juga dinamakan sebagai majaz. Beda-beda tinjauan. Beda-beda tinjauan. Aku mana cara kerja apa? Dia juga gimana cara haji hakikatnya dan dijadikan sebagai majaz. Yang majaz bi'intibar intikal daripada makna mawdu' lah. Kah? Ini kita pegang contoh sebagai kehendaki majaz dan hakikat bersamaan. Nakal majaz. Bi'intibar je. Bi'intibar hakikat urfiyah. Karena dia ada intibar hakikat urfiyah. Haji dah boleh guna lah majaz. Karena dia bukan majaz. Haji nyo apa intibar majaz sebuah tu mulahazah. Kah tak kena sebut. Allahu akbar Allah. Ya tak no. Tiếp theo nó. Kasih je na. Tengok dah jumpa nampak dah tengok. Dila tak ya. Dila lah. Berarti kasih dia no. Jet wallahu a'lam bissawab lahi masyhur. Berarti tengok dah ulang Pak. Majaz. Nang ulang ke? Ada benda mak. Dah tulis nan ku dia je. Dah tulis nan awak yang je. Okey lah pendidikan. Je. Pada benda. Wah, nah, apa? 12, 12, 16, 18, 20, 22, 26, 28, 20, 22, 26, 27. Ala awaknya awak ngembali urut. Sama boleh lah. Nanya yang kanan kalian saya juga.
Hôm hôm nó bị rồi. Cân bạn son mù làng. Hôm nó bị có trượt ngon nho ada kenan. Kajian. Enak urang dah dagu-dagu tayang juga. Nanti kadang-kadang kun tarut, putra tarut, handu pun tarut, putra tarut. Apa kajun dah. Kena handu pun istilah kan. Kadang orang keng tembrin ke kon, putra tembrin kan. Handu pun orang. Tayang putra istilah. Aga. Wallahu a'lam bishawab.